Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Hardianti dengan nomor standbook F2019-01072. Saya dari kelas C2 Farmasi dan selaku mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari antibiotik, di mana antibiotik berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata anti atau lawan dan bios atau hidup yang artinya melawan sesuatu yang hidup. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh sesuatu mikroba, terutama fungi atau jamur yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Ada dua jenis obat antibiotik, yang pertama cefalosporin dan yang kedua penisilin. Kita masuk dulu di definisi cefalosporin, di mana cefalosporin adalah kelompok antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Cefalosporin merupakan antibiotik jenis beta-lacta yang berasal dari jamur spesies Acremonium. Kemudian mekanisme cefalosporin, di mana mekanismenya yaitu dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Yang dihambat adalah reaksi transpeptisida tahap ketiga dalam rangkaian pembentukan dinding sel. Efek samping cefalosporin. Ada beberapa efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan cefalosporin, di mana mual, muntah, sariawan, pusing, sakit perut, diare, dan infeksi jamur. Kemudian kita masuk di hubungan struktur dan aktivitas cefalosporin. Yang pertama, pada umumnya cefalosporin berbeda pada gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 atau mengubah spektrum aktivitas adanya gugus pendorong elektron. Atau 3, sifat kimia fisika meningkatkan resonansi enamin sehingga kreativitas cincin beta-lactam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanil dan D-alanin cincin CFM. Yang kedua, aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7, X-semavisin, meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-laktamase. Yang ketiga, pergantian isoterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefem. Turunan baru tersebut yang didapatkan melalui sintesis total menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Jenis obat antibiotik yang kedua yaitu penisilin, di mana definisi dari penisilin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penyakit yang bisa diatasi dengan penisilin antara lain infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga tengah, atau demam reumatik. Penisilin bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Adapun mekanisme dari penisilin ialah dengan cara mempengaruhi langkah akhir sintesis dinding sel bakteri atau transpeptidase atau ikatan silang, sehingga membran kurang stabil secara osmotik. Lisis sel dapat terjadi sehingga penisilin disebut bakterisida. Efek samping dan bahaya dari penisilin. Ada beberapa efek samping yang bisa terjadi setelah menggunakan penisilin, antara lain diare, mual atau muntah, sariawan, sakit kepala, sakit perut, vagina gatal atau keputihan. Hubungan struktur dan aktivitas dari penisilin. Yang pertama, penisilin yang tahan asam yaitu karena adanya gugus penarik elektron, misal gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulang penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase yaitu karena adanya gugus bulky pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Efeknya dapat mempengaruhi peningkatan enzim beta-laktamase pada enzim beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitas. Yang ketiga,
Penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena ada gugus-gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping, sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Yang keempat, penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan PS Pseudomonas aeruginosa disebabkan ada gugus asidik pada rantai seperti COOH, SO3H, dan NHCO. Penisilin yang bekerja sebagai praobat atau produk didapat melalui beberapa cara sebagai berikut. Pertama, membuat bentuk gram X-prokaim penisilin G dan benzatin penisilin G. Yang kedua, menutupi gugus amino bebas X-piperacillin azlosilin. Yang ketiga, membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3 X-baccampicillin dan pivamcillin. Jadi, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.